Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, pada hari ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat kelas di dalam aplikasi Google Classroom. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita harus punya akun Gmail ya. Kita login google.com. Kemudian di sini ada aplikasi. Seperti ini. Dan jika misalnya ini belum muncul, Google Classroom-nya belum muncul, Bapak Ibu boleh buka Drive dulu. Ketika sudah buka Drive, baru buka Classroom. Karena apa? Karena Classroom ini adanya di Google Drive. Ya. Baik, setelah buka Classroom selesai, akan muncul tampilan kosong biasanya kalau Bapak Ibu belum membuat kelas. Namun kalau sudah ada membuat kelas, ada seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara membuat kelasnya? Caranya adalah kita klik plus di sini, ya, kita buat. Nah, di sini ada tulisan gabung ke kelas. Nah, jadi ketika buat gabung ke kelas, itu berarti kita menjadi murid. Nah, kalau yang kedua ini adalah buat kelas, maka kita akan menjadi guru. Oke, itu pertama kita harus buka, ya, klik buat kelas. Nah, setelah itu ada kondisi seperti ini. Jadi kita klik di sini saja, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini nama kelasnya bisa dibuat misalnya kelas 7 gitu ya. Misalnya sekolahnya apa? Misalnya saja SMP Manggala Jaya misalnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus bagian boleh diisi nama gurunya. Misalnya Bapak Bambang misalnya. Bambang. Nah, kemudian mata pelajarannya mungkin boleh diisi ya TIK ya. Lalu sekarang sudah nggak ada TIK informatika misalnya. Nah, kemudian ruangnya mungkin ada di ruang kelas 7 ya. Atau ruang 1, ruang 2 juga nggak masalah ya. Ini kan contoh. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu nanti akan dikonfirmasi oleh Google dan akhirnya jadi. Ya, ini ya. Kelas sudah jadi ya, mengundang siswa ke kelas Anda ya. Di sini ada informasinya. Nah, ini adalah kelas 7 SMP Manggala Jaya misalnya, gurunya adalah Pak Bambang dan kode kelasnya adalah ini ya, 57EAJ5G ya. Kalau kurang jelas ini bisa ada kotak ya, kotak persegi bisa diklik ya. Jadi kelihatan jelas. Misalnya kita ada di kelas ya, kita bisa tampilkan di proyektor, anak-anak bisa melihatnya. Namun kalau yang di belakang kurang jelas misalnya, kita bisa digedein lagi biar penuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam Google Classroom ini ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama di sini ada forum ya. Forum ini isinya adalah untuk memberikan aktivitas apapun yang ada di Google Classroom ini akan muncul di bagian depan ya. Misalnya ini boleh juga tanya jawab dan seterusnya ya, kepada siswa, tanya jawab tentang pelajaran ataupun praktek dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada tugas. Nah, tugas kelas ini ada beberapa macam yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita ingin membuatnya, kita bisa klik buat di sini. Di sini ada buat tugas, buat kuis, buat pertanyaan, ataupun memberikan materi ya, materi di sini. Kemudian gunakan kembali postingan atau topik ya. Nah, di sini penting juga topik. Nah, topik juga harus dibuat nanti. Ya, misalnya topiknya apa? Tugas ataupun ulangan atau latihan atau kuis ya, boleh di sini buat topiknya. Biar nanti tidak tercecer dan rapi administrasinya. Nah, kemudian di sini ada menu lagi namanya anggota. Anggota ini ada dua macam kriteria.
Yang pertama adalah guru dan yang kedua adalah siswa. Ya. Jadi kalau guru ini bisa menambahkan juga guru-guru yang mungkin sejajar dengan kita. Misalnya di sini tadi ada Pak Bambang ngajar informatika misalnya. Nah, jadi mungkin bisa dipanggil guru yang lain yang sesama ngajar informatika, bisa diundang di sini dengan mengetikkan nama ya. Misalnya gini. Ya, nama misalnya ratanafaru@gmail. Nah, ini bisa diundang nantinya ya. Begitu juga dengan siswa. Bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam kelas kita? Nanti kita bisa menggunakan seperti ini ya, undang siswa. Nah, klik di sini, boleh masukkan nama siswanya, terus diundang. Nanti ada di email pemberitahuannya. Dan tab yang ketiga, yang keempat ini adalah nilai. Nanti apapun yang sudah kita lakukan di tugas, nanti ada nilai di sana. Nilainya akan direkap di sini ya. Jadi kita sudah di akhir pembelajaran nilai sudah bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada pengaturan yang penting juga. Nah, ini ada logo kayak grid ya. Nah, jadi bisa diklik. Ini bisa untuk digantikan misalnya deskripsi kelasnya, misalnya ini adalah kelas untuk pembelajaran TIK. Kemudian di sini ada kode kelasnya. Nah, kode kelasnya bisa direset juga ya, bisa diganti nantinya. Kemudian ada penilaian dan seterusnya ya. Baik. Kemudian bagaimana cara membuat kelas misalnya kalau ada di handphone ya. Kalau ada di handphone seperti apa? Intinya sama saja. Misalnya kita akan buka di Classroom ya. Bagaimana caranya membuat kelas di handphone. Nah, ini ya kita tampilkan seperti ini ya. Oke, jadi di atas itu ada plus ya ini. Nah, kita bisa diklik plus. Ya, kita pilih namanya buat kelas sama persis. Nah, kita naik lagi, turun ke bawah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu misalnya kita buat kelas 8 ya, tadi kan sudah kelas 7. Misalnya kelas 8. Maaf. Nah, kelas 8 SMP Manggala Jaya misalnya. Nah, di sini bagiannya gurunya, misalnya gurunya adalah Bapak Budi. Ya. Budi di kelas 8 SMP ini misalnya di ruang kelas 8 ya. Kelas 8. Kemudian pelajarannya informatika juga misalnya. Nah, terus di atas itu ada klik buat, kita klik saja. Finish ya, ini sudah selesai dibuat. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, kecil ya, di handphone. Jadi kelas 8 SMP Manggala Jaya Bapak Budi Setiawan. Ini cuma sudah muncul di bawah. Ini forum. Ini adalah kelas tugas ya, bisa dibuat di sini. Ya, sama persis tampilannya. Misalnya kita mau buat tugas atau pertanyaan atau materi dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada anggota. Nah, anggota seperti pengajar dan siswa ya, sama persis tampilannya. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkannya, sama juga pengajar, dia klik di sini. Nanti undang saja, bisa sama saja. Begitu juga dengan email ya, yang email yang untuk siswa ya, misalnya kita klik di sini juga sama, undang email. Terus bagaimana cara mencari kodenya? Nah, kodenya di sini tidak muncul ya. Nah, ini ada yang namanya gambar gerigi ini, Anda klik. Di bawahnya ada kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang akan kita gunakan untuk menyampaikan kepada siswa. Oke, mengundang siswa ke kelas tapi dengan kode ya. Kode ya, di sini ada
grid sebelah kanan atas, kita klik saja gridnya, kemudian kita turun ke bawah. Nah, di bawah ada kode VNG4AK3. Nah, inilah yang bisa dikirim ke siswa untuk join. Baik Bapak Ibu semuanya, kira-kira seperti itu cara membuat kelas baik di handphone ataupun di desktop. Terima kasih, semoga bermanfaat.